Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Artiningsi, NIM 22232100029 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Kelas 4B, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Baiklah, di sini saya akan mengulang kembali tugas UAS saya, yaitu soal yang pertama, yaitu apa yang kamu ketahui tentang perencanaan pembelajaran. Jelaskan dengan contoh. Baiklah, di sini jawabannya yaitu perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses yang terencana dan sistematis untuk merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan efektif dan efisien. Tujuan dari perencanaan pembelajaran adalah untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Proses perencanaan pembelajaran meliputi identitas tujuan pembelajaran, pemilihan metode pengajaran, penentuan sumber belajar, serta penilaian hasil pembelajaran. Baiklah, di sini contohnya yaitu RPP dan modul ajar. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana analisis kompetensi dasar pada PMA 347 tahun 2022 pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Jelaskan dengan contohnya. Jawabannya yaitu analisis kompetensi dasar PMA 347 tahun 2022 dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis melibatkan pemahaman mendalam tentang kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam pembelajaran tersebut. Kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan pembelajaran tertentu. Analisis kompetensi dasar membantu guru untuk merancang pembelajaran yang telah efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, salah satu kompetensi dasar yang mungkin ada adalah mampu memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara fasih. Analisis kompetensi dasar untuk kompetensi ini akan melibatkan pemahaman tentang kemampuan, apa yang diperlukan siswa, seperti pemahaman bahasa Arab, pemahaman teks sejarah dan budaya, serta pemahaman penerapan prinsip tafsir Al-Quran. Guru yang menganalisis kompetensi dasar ini akan merancang pembelajaran yang sesuai, misalnya dengan mengadakan diskusi tentang tafsir Al-Quran, memberikan latihan, pemahaman ayat Al-Quran, atau mengadakan proyek penelitian tentang tema tertentu dalam Al-Quran. Dengan demikian, analisis kompetensi dasar membantu guru dalam merancang pembelajaran yang relevan dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Baiklah, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana analisis saudara tentang problematika pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah. Jelaskan dengan contohnya. Problematika pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah merupakan tantangan yang mungkin dihadapi oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa analisis tentang problematika, meliputi yang pertama yaitu keterbatasan sumber belajar. Yang kedua yaitu kurangnya keterampilan guru. Yang ketiga yaitu minimnya keterlibatan siswa, dan yang terakhir yaitu kesulitan memahami bahasa Arab. Contohnya yaitu dari problematika pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah, yaitu ketika guru menghadapi kesulitan dalam menyediakan sumber belajar yang variatif dan terkini untuk mendukung pemahaman siswa. Hal ini dapat menghambat proses pembelajaran yang efektif dan menyulitkan siswa dalam memahami ajaran agama secara mendalam. Oleh karena itu,
Penting bagi madrasah untuk mengidentifikasi dan mengatasi problematika pembelajaran ini agar proses pembelajaran Al-Quran dan hadis dapat berjalan dengan baik dan bermakna bagi siswa. Baiklah, itulah tadi jawaban dari tugas UAS saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.